Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi pada perkuliahan pagi hari ini setelah UTS. Di sini kami kelompok 1 akan membahas tentang chapter 4, Dreaming of the Future Overseas Study. Impian di masa depan tentang belajar di luar negeri. Langsung saja. Itu udah ada gambarnya. Most people think that overseas study is a daydream. Kebanyakan orang berpikir bahwa belajar di luar negeri adalah lamunan atau haluan. At the first place, pertama-tama, I will say, saya akan mengatakan, we are on the same boat. Kami berada di perahu yang sama. Or, atau, could not agree more. Sangat setuju. It is impossible because we always focus on the issue. Itu tidak mungkin karena kita selalu fokus pada masalah. Then, kemudian, the few things directly coming up in your mind will always be related to our incapabilities such as. Beberapa hal yang langsung muncul di pikiran kita akan muncul selalu dikaitkan dengan ketidakmampuan kita seperti I'm flat broke, saya bangkrut. I'm not good enough, saya tidak baik cukup. I am not well prepared yet, saya belum siap dengan baik. Or I just cannot, atau saya tidak bisa. What on earth, apa-apaan ini? If we focus on your drawbacks, jika kita fokus pada kekurangan kami, we will always be a loser. Kami akan selalu menjadi pecundang. On the other hand, di sisi lain, the good news is that study overseas is challenging. Kabar baiknya adalah itu belajar di luar negeri yang menantang. Full of surprise, penuh dengan kejutan. Filled with unexpected experience, penuh dengan pengalaman yang tak terduga, and many additional values, dan banyak nilai tambahan. So, make up your mind. Jadi putuskanlah. Lalu dimulai percakapan antara Endang sama Ahmad. Endang, I am mostly unconfident when I'm looking back to my life. Saya kebanyakan tidak percaya diri ketika melihat kembali ke kehidupan saya. Is that normal? Apakah itu normal? Lalu Ahmad menjawabnya, I think so. Aku pikir begitu. Once, suatu kali, I was in your condition. Saya berada dalam kondisimu. To your knowledge, sepengetahuanmu, I come from low class family. Saya berasal dari keluarga kelas bawah. Fortunately, untungnya, I can continue my study until senior high with the help of my elementary teacher. Saya bisa melanjutkan sekolah sampai SMA dengan bantuan guru SD saya. At that time, saat itu, he supported my school fee, but it stopped when I graduate from senior high. Dia membiayai sekolah saya, tetapi berhenti ketika saya lulus SMA. From that time on, sejak saat itu, I had everything on my own, including my dream to study further. Saya memiliki segalanya sendiri, termasuk impian saya untuk belajar lebih lanjut. Lalu Endang menjawabnya lagi, I'm so sorry to hear that. Saya sangat menyesal mendengarnya. I am just curious how you keep your chin up regarding that condition. Saya hanya ingin tahu bagaimana kamu menjaga dagumu tentang kondisi itu. Lalu Ahmad menjawabnya kembali, well, wise words say. Nah, kata bijak mengatakan, future belongs to the one with vision. Masa depan adalah milik yang memiliki visi atau tujuan. My environment is in the nuance of factories and labors. Lingkungan saya bernuansa pabrik dan buruh.
People do not consider education as something in need, including my childhood friends. Orang tidak menganggap pendidikan sebagai sesuatu yang membutuhkan, termasuk teman masa kecil saya. Most of them only talk about how to pass the national exam and directly apply for jobs in factory. Kebanyakan dari mereka hanya memikirkan bagaimana lulus ujian nasional dan langsung melamar pekerjaan di pabrik. Money, uang. Of course, tentu saja, was the seduction that helped their dream to have further education. Rayuan yang menghentikan impian mereka untuk melanjutkan pendidikan, maksudnya uang tadi. What for they must have it if they could get money with elementary, senior high, or vocational certificate. Untuk apa mereka harus memilikinya jika bisa mendapatkan uang dengan ijazah SD, SMA, atau SMK? In fact, faktanya, all of them have something in common. Semuanya memiliki kesamaan. They did not think or even never talk about higher education that make elevate their life more. Mereka tidak pernah berpikir atau bahkan tidak pernah berpikir tentang pendidikan tinggi yang dapat meningkatkan kehidupan mereka. Endang menjawabnya kembali, has something come across to your mind to cope with that? Apakah ada sesuatu yang muncul di benakmu untuk mengatasinya? Ahmad menjawabnya, yes, of course. Ya, tentu saja. I imagine what could improve and develop our life quality. Saya membayangkan apa yang bisa meningkatkan dan mengembangkan kualitas hidup kita. Was it a big amount of money, power, politics, or what? Apakah itu sejumlah besar uang, kekuasaan, politik, atau apa? Eventually, akhirnya, there was something that flared up in my mind. Akhirnya, ada sesuatu yang berkobar di benak saya. Knowledge and education were the answer. Pengetahuan dan pendidikan adalah jawabannya. From that point, sejak saat itu, I decided to have further and higher education. Saya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. I will have my under and postgraduate if God give me mercy and blessing. Saya akan mendapatkan gelar sarjana dan pasca sarjana jika Tuhan memberi saya rahmat dan restu. This decision will be a game changer for my future. Keputusan ini akan menjadi pengubah permainan untuk masa depan saya. Endang, I might have thought about that sometime, but I am just not really certain with myself. It is difficult to be decisive. Endang, saya mungkin pernah memikirkan itu, tapi sebenarnya tidak yakin dengan diriku sendiri. Sulit untuk mengambil keputusan. Ahmad, that is absolutely right, Endang. It is difficult to make up our mind. We need to consider lots of things. However, I try to simply think such as focusing only on my dream. I am only thinking about my dream to continue my postgraduate overseas after finishing my undergraduate. I do not care about the handicrafts that I might have during the process. Ahmad, benar sekali Endang, sulit untuk mengambil keputusan. Kita perlu mempertimbangkan banyak hal. Namun, saya mencoba menyederhanakan hal-hal seperti fokus hanya pada mimpiku. Saya ingin
memikirkan mimpiku untuk melanjutkan pasca sarjana saya di luar negeri setelah menyelesaikan sarjana saya. Saya tidak peduli dengan rintangan yang mungkin saya alami selama proses tersebut. Endang, why should you study overseas? Endang, mengapa harus kuliah di luar negeri? Ahmad, if I study overseas, I might have different knowledge and experience than on who study in country universities. Ahmad, jika saya belajar di luar negeri, saya mungkin memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berbeda daripada mereka yang belajar di universitas dalam negeri. Endang, that is a good point. If it is possible, I will study in Australia. What do you think? Endang, itu poin yang bagus. Jika memungkinkan, saya akan belajar di Australia. Apa yang kamu pikirkan? Ahmad, I have the some thought couldn't myself to have my postgraduate in Australia. Do you know the reason why? The first reason is that Australia is quite near to Indonesia. By the way, this is my until and naive reason. Never tells the most prominent reason is the illuminating Sydney Opera House. I will visit in some time if I have a chance to study in Australia. That is my biggest dream at the moment. As preliminary preparation, I must have at least 3 GPI to pass my undergrad. If I really dream about it, I will fight for it. Well, what is your dream of the future? Saya memiliki pemikiran yang sama. Saya menyimpulkan sendiri untuk memiliki posting saya lulus di Australia. Tahukah Anda alasannya mengapa? Alasan pertama adalah bahwa Australia cukup dekat dengan Indonesia. Ngomong-ngomong, ini inisial saya dan alasan yang naif. Namun demikian, alasan yang paling menonjol adalah mengundang Sydney Opera House. Saya akan mengunjunginya kapan-kapan jika saya memiliki kesempatan untuk belajar di Indonesia. Itulah impian terbesar saya saat ini. Sebagai persiapan awal, saya harus memiliki setidaknya 3 IPK untuk lulus di bawah lulus. Jika saya benar-benar mengimpikannya, saya akan memperjuangkannya. Nah, apa milikmu memimpikan masa depan? Endang, let me think about it and discuss later. Is it a problem? Biar saya pikirkan dan diskusikan nanti. Apakah ini masalah? Ahmad, help yourself. Take your time. Ahmad, bantu diri Anda sendiri. Luangkan waktu. Baik, saya akan menjelaskan tentang soal-soal yang ada pada poin A. Untuk soal yang pertama yaitu what will people say about overseas study? Nah, arti dari soal tersebut yaitu apa yang akan orang katakan tentang belajar di luar negeri. Nah, pada bacaan di atas di paragraf pertama itu dijelaskan bahwa the first opinion is the opinion of people who agree with overseas study because they say we are in the same boat. The point is that overseas study
is the same as studying within the country. Bahwa belajar di luar negeri itu ada dua pendapat, yaitu pendapat yang pertama adalah pendapat orang-orang yang setuju untuk belajar di luar negeri, karena mereka mengatakan bahwa kita itu senasib, bahwa intinya belajar di luar negeri itu sama dengan belajar di dalam negeri. Maksud sama di sini yaitu mungkin bisa jadi sama-sama tetap menuntut ilmu ataupun sama-sama memiliki tujuan di masa depannya. Meanwhile, there are also second opinions that disagree with studying overseas because they focus on the problems they face, such as flashback, unpreparedness, and being unable to finance a will overseas study. Nah, sementara itu, ada pula pendapat kedua yang tidak setuju dengan studi atau belajar di luar negeri, karena mereka kebanyakan terfokus pada masalah yang mereka hadapi, seperti bangkrut, ketidaksiapan, dan tidak bisa membiayai selama belajar di luar negeri. Next, selanjutnya yaitu soal nomor 2. Why is overseas study impossible? Kenapa atau mengapa belajar di luar negeri itu tidak mungkin? Nah, pada bacaan di atas menjelaskan bahwa belajar di luar negeri tidak mungkin karena because they think they are not ready. The costs are quite expensive, so they think studying overseas is just a dream. Karena mereka berpikir bahwa mereka itu belum siap dan biaya yang mungkin lumayan mahal, sehingga menurut mereka belajar di luar negeri itu hanyalah mimpi. Nomor 3, what do people have something in common based of the text? Artinya, apa kesamaan orang yang ada dalam teks tersebut? Nah, di sini saya menjawab the similarity of the people in the text, that is, they are mostly not confident with the situation, and they never think or even think about education. Nah, artinya adalah kesamaan orang-orang dalam teks tersebut, yaitu mereka kebanyakan tidak percaya diri dengan situasi. Mereka tidak pernah berpikir, bahkan berpikir tentang pendidikan. Nah, seperti yang kita lihat dalam percakapan antara Endang dan Ahmad di poin pertama. Selanjutnya yaitu soal nomor 4. What do most people pursue after graduation? Artinya yaitu apa yang orang kejar setelah lulus nanti. Nah, pada bacaan tersebut yaitu pembicaraannya Ahmad, dia mengatakan bahwa after graduating, they are on average they directly apply for jobs in factories. Nah, setelah lulus, mereka rata-rata akan melanjutkan atau melamar bekerja di pabrik sebagai buruh. Kemudian soal nomor 5, does education remind you to something? Artinya, apakah pendidikan mengingatkan kamu tentang sesuatu? Nah, di sini jawabannya menurut pribadi masing-masing. Nah, jawaban saya yaitu yes, education remind me to something. Namely, education can improve and develop the quality of life in your future. Ya, pendidikan mengingatkan saya pada sesuatu, yaitu pendidikan dapat meningkatkan dan mengembangkan kualitas hidup saya di masa depan. Untuk soal nomor 6 sampai 10 nanti saya bantu mengartikan, teman-teman kemudian membantu menjawab di WA group nanti ya. Untuk soal nomor 6 yaitu what do you think about studying overseas? Nah, arti dari soal tersebut yaitu apa yang kamu pikirkan atau bisa jadi apa pendapat kamu tentang belajar di luar negeri. Teman-teman bisa menjawabnya dengan pendapat masing-masing ataupun bisa mengambil intisari dari bacaan tersebut. Kemudian selanjutnya nomor 7.
What do you learn from making decision in the text? Artinya yaitu apa yang Anda pelajari atau yang kamu tahu mengenai bagaimana cara membuat keputusan dalam teks tersebut. Teman-teman bisa mencarinya di halaman 21. Nah, yang pembicaraannya Ahmad yang di tengah-tengah itu. Next, yaitu nomor 8. What is the correlation between education and life? Nah, arti di sini yaitu apa hubungan antara pendidikan dan juga kehidupan. Nah, teman-teman bisa menjawab misalnya begini, bahwa hidup kita itu harus menanggapi semuanya dengan sains atau pengetahuan. Because with knowledge we know the direction to move forward. Karena dengan pengetahuan kita kedepannya bisa tahu arah untuk melangkah selanjutnya. Nah, singkatnya seperti itu. Mungkin teman-teman bisa mengembangkannya lagi nanti. Kemudian nomor 9. Does study overseas relate to your future dream? Artinya, apakah studi atau belajar di luar negeri berhubungan dengan mimpi masa depan? Nah, teman-teman bisa menjawab tentang keterkaitan antara belajar di luar negeri dengan hubungan masa depan. Itu kan sangat erat kaitannya. Nah, teman-teman bisa menjelaskan keterkaitannya itu seperti apa. Kemudian soal nomor 10. What will you prepare for your future dream? Nah, artinya apa yang kamu siapkan untuk masa depanmu? Nah, teman-teman bisa menjawab tentang apa yang sudah dipersiapkan untuk menghadapi masa depan, misalnya memulai dari hal yang kecil atau merencanakan sesuatu seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan poin B, yaitu collation and idioms. Number 1, we are on the same boat, yang artinya having the same idea, memiliki ide yang sama. Contohnya, at the first place I will say we are on the same boat, yang artinya pada tempat pertama saya akan mengatakan kita memiliki ide yang sama. We are on the same boat about the strategy in reading the book, yang artinya kita memiliki ide yang sama saat membaca buku. Number 2, I could agree more, artinya agreeing on something, setuju pada sesuatu. Your idea is perfect, I could agree more about that. Idemu sangat sempurna, aku setuju tentang itu. I could agree more about the conclusion of your paper. Aku setuju dengan kesimpulan dari makalahmu. Number 3, come up in our mind, artinya appear or rise, muncul atau bangkit. A few things directly come up in our mind. Beberapa hal langsung muncul dalam pikiran kita. The submission deadline isn't this week, but there is no more ideas come up in my mind to finish the assessment. Batas waktu minggu ini, tapi tidak ada ide yang muncul untuk menyelesaikan tugas. Number 4, make up artinya able to decide something, yang artinya mampu membuat atau memutuskan sesuatu. You must enroll to one of universities due to the deadline, so make up your mind, yang artinya Anda harus mendaftar ke salah satu universitas, jadi buatlah keputusan. You must make up your mind to move on your life. Kamu harus membuat keputusan untuk melanjutkan hidupmu. Baik teman-teman, untuk collocation and idioms yang selanjutnya number 5, yaitu flat broke, having no money at all. Yaitu flat broke di sini diartikan bangkrut ya teman-teman, yaitu tidak punya uang sama sekali. Example contohnya di sini ada I am always flat broke at the end of the month. Itu diartikan saya selalu bangkrut di akhir bulan. Untuk contoh yang lain, we will be flat broke due to improper financial management, yang artinya
kita akan bangkrut karena pengelolaan keuangan yang tidak tepat. Next, number 6 ada keep your chin up. Raise the spirit and motivation. Oke teman-teman, di sini keep your chin up diartikan tetap semangat. Jadi chin up di sini bukan diartikan sebagai dagu ya teman-teman. Raise the spirit yaitu tingkatkan semangat, and motivation dan motivasi. Example yaitu contohnya ada I am just curious how you keep your chin up regarding that condition. Saya hanya ingin tahu bagaimana Anda ini tetap semangat terkait dengan kondisi itu. Contoh yang lain ada chin up and move forward are our motto, yaitu semangat dan maju ke depan adalah moto kami. Number 7, help yourself, taking the action independently. Mengambil tindakan secara mandiri. Help yourself di sini bukan diartikan dengan membantu diri sendiri ya teman-teman, tetapi lebih tepatnya yaitu mandiri atau melakukan sesuatu dengan sendiri, yaitu diri kita sendiri yang melakukannya. Nah, contohnya, if you need more snacks in the refrigerator, please help yourself. Yang artinya, jika kamu membutuhkan lebih banyak makanan ringan di kulkas, silahkan ambil sendiri seperti itu. Untuk contoh yang kedua ada help yourself with the paper when you need to print something. Yang artinya ambil sendiri kertas itu ketika kamu butuh untuk mengeprint sesuatu. Dari kalimat tersebut yaitu mengandung perintah agar kita mengambil kertas sendiri, yaitu mandiri ya teman-teman, kita melakukannya sendiri. Untuk yang selanjutnya number 8, take your time, yaitu luangkan waktu Anda. Go slowly, yaitu lakukan dengan perlahan, not hurry, jangan terburu-buru. Be leisurely, yaitu santai saja. And proceed in a leisurely fashion, dan lanjutkan dengan mode santai saja. Example, I take my time watching soap opera. Saya meluangkan waktu menonton opera sabun. People take their time during the weekend to get relaxed. Orang-orang meluangkan waktu mereka selama akhir pekan untuk bersantai. And the last ada a game changer, yaitu an event, sebuah peristiwa, idea, ide, or procedure that affect a significance, yaitu atau prosedur yang memengaruhi perubahan secara signifikan in the current way of doing or thinking about something, yaitu dalam cara melakukan atau memikirkan sesuatu. A game changer di sini diartikan dengan sesuatu yang dapat membuat seseorang itu berubah. Contohnya ada this decision will be a game changer for my future, yaitu keputusan ini akan menjadi sebuah pengubah untuk masa depan saya. Contoh yang lain ada your book is a game changer for my life, yaitu bukumu adalah sebuah pengubah, yaitu pengubah untuk kehidupan saya. Dalam arti pengubah bisa menjadi pengubah lebih pandai atau bisa mengubah lebih baik ke depannya, seperti itu ya teman-teman. Bisa disesuaikan dengan konteksnya. Nah, sudah paham ya teman-teman? Itu mungkin kalian bisa mencoba memahami kembali dan mungkin bisa membuat contoh dengan kalimat teman-teman sendiri. Oke, saya di sini akan mencoba membuat satu kalimat dengan menggunakan kata keep your chin up. When I fail in a competition, I always tell myself to keep your chin up and don't give up, because
Your failure today is a step toward your future victory. Yaitu ketika saya gagal dalam sebuah kompetisi atau sebuah perlombaan, saya selalu berkata kepada diri saya untuk tetap semangat dan jangan menyerah. Karena kegagalanmu hari ini adalah langkah awal untuk kemenanganmu di masa yang akan datang. Okay, that's from our group presentation, which is still unclear, can be asked via WhatsApp group. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.